antara Natal, Tahun Baru, dan harga bahan pokok. Halo teman Podium, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024-2025, Kalimantan Tengah saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi lonjakan permintaan bahan pokok yang biasanya terjadi selama libur panjang ini. Kenaikan harga bahan pangan yang tidak terkendali seringkali menjadi masalah utama, terutama pada komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging. Untuk itu, pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait telah menyusun serangkaian langkah untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan yang cukup, mengendalikan lonjakan harga, serta mempermudah distribusi terutama ke daerah-daerah terpencil. Menghadapi potensi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang libur panjang, pemerintah provinsi telah melakukan serangkaian langkah preventif. Salah satunya adalah operasi pasar murah yang akan digelar di berbagai titik di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, termasuk di ibu kota Palangkaraya dan kota-kota besar lainnya, seperti Sampit dan Pangkalan Bun. Program ini bertujuan untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, menghindari spekulasi harga, serta meringankan beban masyarakat. Selain operasi pasar, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan distributor dan pedagang untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar, terutama ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Mengingat karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang terdiri dari banyak wilayah pedalaman, pemerintah memastikan adanya pengiriman bahan pangan melalui jalur darat, sungai, dan udara untuk menjangkau daerah-daerah sulit dijangkau. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menyatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan lonjakan harga dengan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok. Selain itu, sebagai upaya untuk menjaga kestabilan pasokan bahan pokok, pemerintah juga telah menyiapkan cadangan pangan yang mencakup komoditas penting seperti beras, jagung, dan kedelai. Salah satu sumber utama cadangan pangan di provinsi ini adalah program Food Estate yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Lokasi Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas menjadi salah satu andalan dalam memastikan pasokan pangan yang cukup selama Nataru. Program Food Estate ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan provinsi, bahkan ekspor. Food Estate juga berperan penting dalam menjaga kestabilan produksi pangan jangka panjang, bukan hanya untuk menghadapi lonjakan permintaan di Nataru, tapi juga untuk memastikan ketahanan pangan provinsi ini secara berkelanjutan. Memikirkan solusi untuk menangani masalah lonjakan harga dan ketersediaan bahan pokok selama Nataru memang sebuah keniscayaan. Namun, adanya solusi tanpa menangani akar masalah juga percuma. Kenaikan harga bahan pangan yang signifikan selama musim liburan akhir tahun seringkali disebabkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan cara menimbun stok barang dan mempermainkan harga. Hal ini tentu merugikan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, yang sangat bergantung pada harga yang terjangkau. Praktik penimbunan barang menjelang Nataru bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini menjadi sorotan karena dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar, meskipun stok sebenarnya cukup. Penimbunan sering dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, baik pedagang besar, distributor, maupun pihak lainnya yang ingin meraup keuntungan dari lonjakan harga yang terjadi pada saat permintaan tinggi. Penimbunan memang sebuah masalah, namun spekulasi harga juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok menjelang Nataru. Dalam beberapa kasus, harga bahan pangan mengalami lonjakan yang sangat tajam, bahkan melebihi harga pasar yang wajar. Hal ini seringkali dipicu oleh spekulan yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi saat permintaan meningkat. Hal-hal ini juga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, terutama aparat penegak hukum. Selain peran pemerintah dan penegak hukum, masyarakat perlu lebih bijak dalam berbelanja serta menghindari terjadinya pembelian mendadak dan membabi buta. Karena membeli barang dalam jumlah yang berlebihan hanya akan memperburuk keadaan.
Lewat upaya terpadu, kita optimis kestabilan pasokan pangan dan harga tetap terjaga, sekaligus mendorong kesadaran berbelanja secara bijak di tengah kebutuhan yang meningkat jelang Natal dan Tahun Baru.